Halo, selamat malam kawan-kawan semuanya. Salam sastra. Ketemu lagi bersama dengan aku Eka Dalanta di Ngobrol Buku mengenal Hasanah Sastra Indonesia. Dan malam hari ini, Jumat 4 Oktober 2024, mengawali bulan Oktober, kita akan ngobrolin salah satu karya sastra klasik Indonesia, bisa bilang klasik ya. Yang itu terbit pertama sekali di tahun 1938. Karya yang kita bahas kali ini merupakan bagian dari roman Medan. Apa dia? Judulnya adalah Pacar Merah Indonesia, karya Matumona. Tan Malaka, Petualangan Buron Polisi Rahasia Kolonial. Ada dua buku yang akan kita bicarakan, kedua-duanya tentang Pacar Merah Indonesia. Yang pertama itu buku pertama, Tan Malaka, Petualangan Buron Polisi Rahasia Kolonial, dan buku yang kedua itu berjudul Pacar Merah Indonesia, Peranan Tan Malaka dalam Berbagai Konflik Dunia. Ini kalau yang aslinya Rol Pacar Merah ya, kalau buku yang kedua ini. Nah, kedua buku ini merupakan karya Matumona, seorang penulis asal Medan, Sumatera Utara. Nama aslinya adalah Hasbullah Parinduri, tetapi lebih dikenal sebagai Matumona. Menggunakan nama pena Matumona. Matumona itu sebenarnya berasal dari bahasa Mandailing. Satu kata sebenarnya artinya memulai atau permulaan, tetapi Hasbullah memecah kata tersebut menjadi dua kata ya, Matu dan Mona. Nah, kedua buku ini pertama sekali diterbitkan di Medan pada tahun 1938 oleh Central Koran and Book Handel di Medan. Dan untuk kesempatan malam hari ini akan ada kawan diskusi kita, Dian Purba, seorang akademisi dan juga pembaca sastra yang tekun. Dia juga pembaca sejarah ya. Dia ini dosen, dia alumnus secara akademis pendidikan S2-nya itu dari sejarah juga. Nanti kita bisa tanya-tanya juga ya tentang sejarah, bagaimana kisah Tan Malaka. Oke, langsung saja ajak bergabung kawan diskusi kita malam hari ini, Dian Purba. Tapi sebelumnya saya juga mau menyapa kawan-kawan yang sudah hadir bersama dengan kita. Semoga malam Sabtu kawan-kawan bergembira. Saya mau nyapa dulu ya sebentar ya. Sudah bergabung juga Dian Purba, kemudian ada Helen Siburian, ada Afriansah, kemudian ada Rido, ada Muhammad Fajar Akbar, ada Ahmad Hakiki, ada Daniel, ada Teresa Karen, ada Mas Irwan, ada Yoyo, kemudian ada Pawit Demun, kemudian ada Bukis Fans Club, halo, ada Desri Manihuruk. Ya, langsung saja saya ajak bergabung. Ini ada komentar nih dari Daniel. Daniel bilang, Matumona dulu ada nama angkot juga di Siantar. Wow, aku baru tahu nih. Ya sudah, langsung saja ya kita. Dan kita akan dengarkan bagaimana pengalaman Dian Purba membaca Pacar Merah Indonesia. Kalau nggak salah ada 3 buku sebenarnya, tapi saya hanya punya 2 buku. Halo Tur. Halo, Tur. Maju-maju Horas. Ini kamu nggak nampak ya? Nggak tahu. Serius? Aku nampak? Iya, kelihatan. Atau coba kamu keluar lagi sekali lagi. Kita tes dulu. Biar lebih enak Oke, ngobrolnya kan kalau kelihatan. Ya, sebentar. sebentar ya. Sudah lama tidak mengalami yang tidak kelihatan lagi orangnya, tapi nih tiba-tiba tidak kelihatan. Tidak apa-apa ya, kita tunggu ya. Kita tunggu Dian Purba bergabung. Sembari menunggu Dian bergabung, mau membacakan sedikit nih tentang buku Pacar Merah Indonesia. Ada 2 buku, ini buku pertama dan buku kedua. Buku kedua ini lanjutannya. Yap, Dian Purba belum bergabung ya. Saya mau baca sedikit blurb yang ada di buku pertama. Sesudah lebih dari 60 tahun Pacar Merah Indonesia, novel Matumona yang menarik dapat dibaca kembali oleh khalayak luas berkat cetak ulang ini. Karya ini serupa roman petualangan yang memikat, lengkap dengan spionase politik dan romantika di lokasi-lokasi yang menarik. Oke.
Oke, lokasi-lokasi yang menarik mana tadi ya? Di Asia maupun negara-negara adik kuasa imperialis Prancis dan Amerika Serikat. Buku ini jadi semakin menarik jika kita mengetahui sedikit tentang latar belakang pengarang serta cara dia menggarap buku ini. Dan tentang sambutan halayak pembaca cetakan pertama buku ini. Matumona, nama samaran Hasbullah Parinduri, yang dilahirkan di Delhi dan dibesarkan di Medan dalam Pacar Merah Indonesia, membubuhkan beberapa fakta sejarah tentang gerakan komunis dan gerakan kiri radikal, terutama tentang beberapa orang pemukanya dengan hayalannya sendiri. Oke, kita masih menunggu Dian Purba karena ada persoalan teknis ya, perlu dimutakhirkan ya. Instagramnya itu aplikasinya perlu dimutakhirkan, jadi kita tunggu sebentar. Pemimpin komunis terkenal yang sewaktu Matumana mengarang bukunya, semua berada di luar negeri karena dibuang atau melarikan diri dari Hindia Belanda. Muncul dengan nama yang mudah dikenali, yaitu Musso sebagai Paul Mussot, Alimin sebagai Ivan Alminsky, Darsono sebagai Darsnov, dan Semaun sebagai Semaunov. Tokoh kelima dari quintet pemimpin utama ini tidak mudah dikenali, tetapi dialah tokoh utama roman ini, Tan Malaka. Di Thailand dia bernama Vichitra dan di Cina dia menggunakan nama Tan Minka yang segera mengingatkan nama aslinya. Tapi untuk seterusnya dia disebut Pacar Merah. Ada dua teman seperjuangan Tan Malaka lagi yang disebut, yaitu Subakat sebagai Subengkiat dan Jamaluddin Tamin sebagai Jalumin. Oke, itu dia. Masih kita menunggu Dian Purba, dan kalau misalnya kita membaca Pacar Merah ini, kita menemukan sebenarnya ya banyak sekali nama samaran dari Tan Malaka. Oke, ada Tan Minka tadi ya, ketika dia di Shanghai, kemudian ketika dia masuk ke perbatasan ya, mau masuk ke Rusia, dia memberi namanya Amru. Waktu dia di India, dia menyamar sebagai seorang profesor dari Manila dan namanya diganti sebagai Profesor Martinez. Kemudian dia juga punya nama lain, Puting Ulap. Nah, itu di Filipina. Dia juga memakai nama tersebut yang artinya awan putih. Lalu ketika dia di Palestina, dia punya nama Ibrahim El Molka. Ini lebih dekat dengan nama asli Tan Malaka sebenarnya, karena Tan Malaka kan nama aslinya itu Ibrahim Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Jadi nama yang lebih kenal Tan Malaka. Dan di Palestina dia menggunakan nama Ibrahim Al-Molka. Dia juga disebut-sebut di dalam novel ini dengan panggilan sebagai Mystery Man. Kemudian ada juga disebut sebagai diktator, gitu ya. Itu sebutan-sebutan yang digunakan di dalam buku ini untuk menyebut Tan Malaka. Oke, apakah Dian Purba sudah bergabung bersama kita? Coba ya. Saya cek dulu, ternyata belum. Kita tunggu sebentar. Wah, teman-teman, ini muka saya kelihatan nggak ya? Nggak ya? Ada beberapa kawan yang bilang kalau saya nggak kelihatan dengan jelas. Apakah videonya terlihat jelas atau suara saya terdengar jelas? Boleh dikasih komen kawan-kawan kalau jelas atau tidak jelas. Oh, kelihatan. Baik, Nov. Terima kasih. Oh ya, baik, kelihatan ya. Oke. Juniper, jelas sekalipun. Siap, Pak Tonga. Oke, sebentar ya. Kita masih menunggu. Ya, baik Mas Irwan. Kita masih menunggu Dian Purba. Sebentar lagi ya, kawan-kawan ya. Jadi, kalau misalnya kita baca Pacar Merah, nomor rekeningnya yang kelihatan. Oke, baik. Ini mau aku masukin nomor rekening, boleh? Oke, aku terima ya. Ini Dian Purba sudah bergabung bersama dengan kita. Pak dosen. Kita menunggu Pak dosen bergabung dalam obrolan ini. Nah, ini dia. Halo, Turang. Udah nampak. Sudah kelihatan. Berarti tadi memang perlu pemutakhiran ya? Agak update udah. Kayaknya update terakhir itu malah
pas waktu sama ngobrol buku dulu. Iya, iya. Dia memang kan sering pemutakhiran memang. Oke, Ah, Turang, kita bahas 2 buku berarti malam ini ya? iya betul. 2 buku ya. Aku nggak punya buku ketiga karena katanya ada buku ketiga ternyata ya. Iya, belum ketemu. Saya punya yang ini, yang Aku dua ini. ya Malah itu punya, yang satu satu cover mirip ya. Aku nggak, ini beda. punya kami yang lebih Iya, klasik malah itu. ini yang terbitan apa KTLF itu ya. Iya, ini tahun berapa ya? Tahun ini yang sudah beranda yang Jogja. Ya, ini juga punya aku yang ini yang buku duanya Beranda Jogja. Aku akhirnya membeli buku dua ini yang beranda karena aku tidak menemukan buku dua versi yang ini, Turang. Hmm. Nggak ketemu versi duanya, jadi ya udah cari yang ini aja lah, dapat yang ini nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun tidak sama, toh isinya tetap sama kan gitu. Oke, gimana? Gimana nih pembacaan Kam terhadap Pacar Merah Indonesia, bisa ceritakan lah dulu. Eh, di luar ada imajinasi Matumona sendiri, saya seakan-akan membaca ini ada dari penjara ke penjara 3 jilid ini. Oh, Jadi oh. seakan-akan Matumona sebenarnya mau membuatkan ini dalam bentuk fiksi yang 3 ini. Meski tidak semua periode. Ini ada periode 40-an sampai periode revolusi yang ini. Hmm. Tapi yang jilid 1 dan jilid 2 sepertinya, padahal itu Matumona belum pas Matumona menulis itu, ini dari penjara ke penjara ini belum ditulis malah. Hmm. Ini ditulis kalau nggak salah ketika dia di penjara tahun 1946 atau tahun 40, di atas 40-an ini. Sementara Matumona ini 1930-an. 38 ya. Ya, 38. Jadi kalau kita baca buku ini, lalu kita baca buku ini, tidak begitu jauh beda. Mungkin karena ini fiksi, ini bukan fiksi, jadi itu saja yang membedakan. Tapi ada fakta-fakta yang di dalam memang yang sama, yang tidak beda. Karena memang Matumona ketemu Tan Malaka suatu saat, dan dia juga membuat Pacar Merah ini dari surat-suratnya yang dikirim ke satu koran yang dulu di Warta situ Deli. ada Adi Negoro. Warta Jadi Deli ya. ya, ya betul. Ada 5 surat itu yang mungkin panjang. Tapi saya nggak tahu surat yang mana. Kayaknya ada, kalau kamu pernah lihat ini, buku ini, kayaknya surat-surat itu ada di sini. Yang ini Harifuze yang pertama, ini Harifuze ini konon lebih mengerti Tan Malaka ketimbang Tan Malaka sendiri mengerti dirinya. Ini penulis Tan Malaka paling gila, puluhan tahun, 30 tahun meneliti Tan Malaka. Ada sekitar 7 atau 8 buku dia menulis tentang Tan Malaka. 2.200 halaman. Wow. Oke. Luar biasa ya. Aku belum membaca dari penjara ke penjara ya. Aku belum baca beberapa mungkin referensi Tan Malaka. Aku baca yang ini, yang dari buku seri Tempo. Tapi mungkin Tur bisa kamu kasih gambaran. Tadi kan ketika kita membaca dari penjara ke penjara itu banyak fakta-fakta yang ada di sana, kemudian juga dipaparkan, dihadirkan ya di Pacar Merah Indonesia ini, meskipun mungkin perbedaannya adalah ini fakta dan kemudian ini fiksi yang berangkat dari fakta gitu ya mungkin ya. Seperti apa itu fakta-fakta sejarah yang juga dimuat di sini dari hasil pembacaan kamu ketika sudah membaca Pacar Merah Indonesia dan kemudian sudah membaca dari penjara ke penjara. Tapi sebelumnya kawan-kawan, nanti kawan-kawan silahkan kalau ingin bertanya silahkan di kolom komentar, atau juga sudah membaca Pacar Merah Indonesia lalu kemudian ingin memberikan pendapat, silahkan di kolom komentar. Oke, Turang, gimana? Pertama memang saya sedikit sulit membaca Matumona karena begitu kompleksnya Tan Malaka ini. Kalau baca Soekarno mungkin nggak sekompleks ini, nggak serumit Tan Malaka. Karena Tan Malaka 20 tahun ini, kalau liputan Tempo yang kamu tunjukkan tadi itu, dia malah 89.000 kilometer, dia 89.000 kilometer, setara 2 kali keliling bumi katanya kalau kata Tempo. Jadi ini yang dijalani oleh Tan Malaka selama 20 tahun di luar negeri.
Dan ini yang membedakannya dengan Syahrir, yang membedakannya dengan Hatta, yang membedakannya dengan Soekarno, Amir Syarifuddin, dan yang lain-lain. Jadi dia di usianya yang 51 tahun, hampir 52 tahun, di hampir setengah itu digunakannya untuk berpetualang. Sebenarnya nggak berpetualang, ini nggak murni keinginannya sendiri. Itu juga yang disebut dari penjara ke penjara. Dari penjara ke penjara ini sebenarnya ditulis setelah semuanya terjadi. Dia dipenjara oleh negaranya sendiri yang diperjuangkannya dengan sepenuh hatinya. Jadi ketika dia dipenjara, ditulislah ini dari penjara ke penjara. Ini yang ditulis belakangan. Artinya dia sudah mengingat-ingat. Dan beberapa tulisan dan beberapa ini agak sedikit melompat-lompat. Saya tidak tahu apakah memang demikian, dan beberapa hal ini tidak begitu lengkap. Jadi dari penjara ke penjara sebenarnya kalau dibaca secara tiga-tiganya ini sepertinya belum cukup menjelaskan siapa Tan Malaka. Kita harus membaca surat-suratnya yang sudah dikumpulkan oleh Harif Fushe. Harif Fushe membuat ini juga untuk membuat buku biografinya yang sangat banyak, itu yang di 2200 halaman. Jadi tidak jauh beda sebenarnya. Yang membedakan, kalau dari penjara ke penjara kita akan tahu seperti apa Tan Malaka, sikap politiknya, lalu kemudian bagaimana pertentangannya dengan yang lain. Kalau pacar merah Indonesia yang Matumona, malah sebenarnya ini sangat sedikit tentang Tan Malaka sebagai ideolog, Tan Malaka sebagai orang yang selalu melawan, sangat sedikit sebenarnya di sini. Malah ada penggambaran Matumona, mungkin karena ini fiksi ya, ada penggambaran Matumona yang mengedepankan Tan Malaka sebagai orang yang tidak pernah lepas dari perempuan. Meski sebenarnya hati Tan Malaka itu tidak pernah terpaut sempurna dengan cinta terhadap perempuan, karena konon Tan Malaka sendiri mengatakan dari penjara ke penjara, dia juga mengatakan hatiku ini sudah murni untuk perjuangan. Jadi kalau mau membaca Tan Malaka sebenarnya dari 5 buku ini belum bisa, belum lengkap. Harus membaca Harif Fushe yang 2200 halaman itu. Jadi saking pusingnya membahas pacar merah Indonesia, jadi saya juga bingung. Ini kita memulai dari mana? Tapi paling tidak dengan kebingungan itu sebenarnya sudah terjawab siapa Tan Malaka. Karena setiap orang pasti bingung kalau membahas Tan Malaka. Justru itulah yang menandakan Tan Malaka. Setiap orang kalau sudah bingung, sepertinya dia sudah di jalan yang benar. Itulah Tan Malaka. Saya mengalami itu membaca 2 buku ini. Bingung memulai dari mana, bingung menceritakan yang mana, karena dan dia memang buron. Hampir sepanjang hidupnya buron. Mulai begitu dia lepas dari Bukit Tinggi, lalu kemudian ke Batavia, ke Semarang, lalu balik ke Jakarta, diasingkan. Dia buron. Bahkan sampai meninggalnya pun dia dalam suasana buron. Jadi dan penuh misteri ya. Penuh misteri. Dan itulah memang Tan Malaka, karena saking rumitnya, saking begitunya Tan Malaka. Mudah-mudahan kita dua malam ini tuh bingung bersama. Sampai juga Matumona juga menyebut di sini dia sebagai mystery man ya, saking misteriusnya memang. Tapi itu aku sepakat sama kamu sebenarnya bahwa memang ketika membaca ini cukup membingungkan sebenarnya. Aku juga bingung sebenarnya ketika membaca ini ya. Maksudnya apa ya? Sebenarnya membahas tentang Tan Malaka gitu, benar ya? Di sini nggak terlalu banyak sebenarnya digambarkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tan Malaka, ideologi dia atau hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Karena ini kan lebih seperti kisah petualangan ya, kisah petualangan. Tidak hanya Tan Malaka, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya kan. Ada beberapa orang yang diceritakan. Mungkin di buku 1 tidak terlalu banyak. Itu ada Musso ya kan. Paul Musso itu 1. Kemudian Ivan Alminsky itu ada sedikit. Tapi kalau yang di buku 2 kan itu lebih banyak ya. Lebih banyak cerita tentang teman-temannya gitu. Justru Tan Malakanya itu nggak terlalu banyak. Nah, biar kita nggak sama-sama bingung kan, Tur. Kita mungkin lebih fokusnya ke bukunya aja, ke buku yang kita bicarakan sekarang, ke pacar merah Indonesianya, bukan mungkin tentang Tan Malakanya gitu ya.
Ya, Nanti betul. mungkin taruh kayaknya masuk sebagian di situ, tapi lebih kepada buku ini Pacar Merah Indonesia. Nah, Pacar Merah Indonesia ini kan di tahun 38 pertama sekali terbit di Medan oleh apa eh, apa sih nama penerbitnya? Book Handle apa namanya ya? Sebentar, aku intip dulu. Central Harus banyak. Central Koran Ya, ya. Book Handle di Medan. Nah, pertama kali terbit tahun Mm-mm. 38 itu ini mendapat sambutan ya, mendapat sambutan sangat baik ya dari pembaca tidak hanya di Sumatera Utara tapi juga berbagai daerah lainnya gitu kan. Dan ini juga pertama kali diterbitkan sebagai cerita bersambung gitu. Dan kemudian ini diterbitkan Matumona setelah membaca surat tersebut gitu ya. Lalu ini menjadi sebuah karya fiksi. Bahkan buku keduanya kan sempat tertunda penulisannya. Nah mungkin dari Mm. segi isinya itu Turang, ini kan mendapat sambutan hangat waktu itu pada masa itu ya dari pembaca, dari sidang pembaca gitu. Nah kalau kalau kamu sendiri melihat buku ini seperti apa soal apa ya antusiasme membacanya gitu atau kira-kira apa sih yang membuat pembaca pada masa itu merasa sangat antusias untuk membaca membaca karya ini? Barangkali karena ini termasuk kategori roman picisan. Kalau nggak salah, Dalam roman Medan. Bang Koko Betul, banyak membahas tentang roman Medan waktu itu. betul. Ini memang masuk ke roman picisan. Kalau roman picisan itu hampir-hampir sebenarnya dia berada di luar pakem berbahasa Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda. Kalau pakem berbahasa pemerintah Hindia Belanda itu, dia sudah terstruktur, tersistematis, tata bahasanya lengkap. Apakah itu dalam dalam versi Balai Pustaka? Ini bukan versinya mungkin Balai Pustaka sudah ada di sini. Ini di luar pakem berbahasa kekuasaan saat itu. Barangkali ini salah satu penyebab kenapa ini diburu, bahkan dia diminta sebenarnya untuk menulis lanjutannya sampai cerita bersambung. Uh, Bahasa kekuasaan Hindia Belanda itu, pemerintah Hindia Belanda itu seakan-akan membuat bahasa Melayu itu sebagai bahasa Melayu, bahasa yang rendah. Makanya ada kalau amtenar atau pejabat Hindia Belanda dia akan berbahasa Melayu rendah ke orang pribumi. Tapi orang pribumi nggak harus menjawabnya dalam bahasa yang lebih tinggi. Uh, dengan demikian sebenarnya ini roman picisan ini juga semacam pemberontakan atau melawan gaya berbahasa kolonial saat itu. Karena itu uh, dan pengguna bahasa-bahasa ini kan cukup banyak sebenarnya. Roman-roman picisan itu dia bisa menjangkau masyarakat yang atau warga pribumi yang tidak terdidik secara Hindia Belanda, secara Eropa, tapi dia cukup cukup paham melihat situasi itu. Saya melihatnya itu, aku melihatnya itu Tur. Kenapa ini disambut demikian hangat? Karena siapapun sebenarnya berkepentingan untuk melawan pemerintah Belanda saat itu. Dan salah satu cara adalah dalam bentuk berbahasa, dan dalam hal ini Matumona menghadirkan ini dalam bentuk cerita bersambung. Jadi saya membayangkan ada diskusi yang berlanjut di warung-warung. Saat itu belum setiap orang melek. Saya membayangkan ada warung-warung, kemudian ada kaum cerdik cendekia yang sudah membaca ini lalu diceritakan ulang. Saat itu sering itu terjadi, membaca koran, atau di Jawa itu ada budaya yang satu orang membaca dan beberapa orang itu mendengarkan. Saya membayangkan cerita bersambung ini dibacakan demikian. Karena tidak setiap orang misalnya di Sumatera Timur atau dimanapun bisa membaca itu. Jadi ini di luar pakem berbahasa pemerintah Hindia Belanda, di luar pakem berbahasa kekuasaan. Dan itu selalu diminati. Sampai sekarang. Oke. Kalau kamu sendiri membacanya seperti apa? Apanya ya? Pengalaman dengan cara bertutur yang seperti itu. Aku sebenarnya cenderung agak harus pelan membacanya ya Tur kalau aku ya. Aku harus pelan membacanya karena Matumona juga apa ya menggunakan istilah-istilah yang mungkin buat kita sekarang tidak biasa kita pakai lagi gitu ya. Kemudian apa ya? Ada hal-hal yang apa ya agak susah buatku untuk
untuk membacanya sehingga harus pelan-pelan gitu, dan tidak mengalir menurutku ya. Mungkin dan sebagian dia juga menggunakan bahasa lisan ya, gaya tutur lisan. Kemudian juga di sini aku melihat Matumona itu banyak sekali memasukkan fakta-fakta gitu ya. Maksudnya peristiwa-peristiwa yang berada di dunia nyata gitu. Dia masukkan ke dalam cerita ini, tapi itu kayak memasukkan banyak-banyak gitu Tur. Dia misalnya mau cerita tentang satu peristiwa yang terjadi di Palestina gitu misalnya, atau peristiwa yang terjadi di India gitu ya. Dia mau cerita tentang Mahatma Gandhi gitu kan ya. Nah itu dimasukkan banyak itu, kayak kita mendengarkan seseorang yang bercerita tentang satu cerita sejarah gitu. Itu kan kalau menurut aku itu agak agak harus pelan aku bacanya gitu ya. Dan kemudian juga ya hal-hal seperti itu sih yang kutemukan gitu. Dan dia meminjam satu tokoh gitu untuk menceritakan itu semua. Misalnya dia mau bercerita tentang satu peristiwa, dia tentang perempuan lah ya, tentang peran perempuan dalam peperangan yang terjadi di negara-negara di Prancis gitu kan ya. Nah jadi dia meminjam tokoh si Marcella. Si Marcella itu dia mengirimkan surat dan dia bercerita kepada si Alminski gitu ya. Dia kirim surat dan menceritakan kisahnya tersebut gitu, dan menceritakan bagaimana peran perempuan yang ada di Eropa, di Prancis gitu. Nah, kalau pengalaman kamu bacanya seperti apa terkait hal tersebut? Mungkin belajar banyak dari novel ini. Di tangan Iksa Kabanu misalnya cerita-cerita sejarah itu sudah lebih mengalir. Misalnya fakta-fakta sejarah di tangan Iksa Kabanu itu sudah fiksi. Tapi ini betul yang kamu bilang ini. Tapi barangkali saya membayangkan ini Matumona juga kekurangan bahan untuk menulis. Karena begitu sedikitnya bahan yang tersedia tentang Malaka, maka yang digunakannya adalah imajinasi fiksi. Lalu saya juga membayangkan semua fakta-fakta yang ada di sini diambil dari literatur atau diambil dari buku-buku, misalnya tentang peristiwa-peristiwa di Eropa, di Filipina, di Tiongkok, di Thailand itu. Kita ketika di Thailand itu terasa betul bahwa ini adalah buku sejarah. Jadi kalau kita membaca ini sepertinya bisa jadi itu yang terjadi di Thailand. Saya menduga atau saya curiga Matumona kekurangan referensi, kekurangan bahan untuk menuliskan ini. Jadi salah satu cara yang digunakan Matumona menggabungkan antara perempuan-perempuan di sekitaran Pacar Merah, perempuan di sekitaran Tan Malaka dengan buku-buku sejarah dan memfiksikan, dan dia bukan memfiksikan cerita sejarah itu, tapi menggabung sejarah dengan fiksi. Kalau Ishaka Banu, dia betul-betul bisa mengubah sejarah menjadi fiksi. Kalau ini kita melihat di buku ini berjalan bersama ini sejarah dengan fiksi. Tan Malaka sebagai orang yang selalu dikelilingi oleh perempuan, dan memang demikian ternyata. Tan Malaka itu selalu ada dekat dengan perempuan, meski juga Tan Malaka tidak pernah berhasil mencintai mereka seutuhnya. Aku membayangkan itu, Tur. Matumona bisa jadi kekurangan bahan, referensi untuk menuliskan ini, makanya dia mau nggak mau harus mengambil data-data sejarah itu secara mentah, memasukkannya kemari. Begitu kira-kira sudah dapat penggambarannya, baru dimasukkan Pacar Merah, dimasukkan tokoh-tokoh fiktif yang lain. Iya, benar. Terasa sekali memang ya dengan cara-cara yang seperti itu karya ini ditulis. Mungkin kita balik ke yang tadi Tur. Kalau di tahun awal-awal penerbitan novel ini, roman ini gitu ya, mendapat sambutan sangat baik. Apakah selain bahasa tadi ya, selain bahasa apa ya, yang bukan tinggi gitu tadi ya, yang menurut standar kolonial gitu atau Hindia Belanda gitu. Selain itu, apakah mungkin ketertarikan orang untuk membaca karya ini, antusiasme orang membaca ini justru karena apa yang diangkatnya itu ya tentang Tan Malaka gitu. Sosok Tan Malaka sendiri yang membuat orang-orang menjadi sangat ingin tahu dan penasaran, kemudian semangat perjuangan tadi ya, semangat ingin merdeka gitu. Kemudian apakah juga karena cerita-cerita spionasenya itu sama kayak misalnya kita juga zaman sekarang kan juga kisah-kisah detektif itu sangat laku gitu, laris gitu ya. Ini juga karena berkaitan dengan petualangan mata-mata gitu ya. Ini juga
membuat antusiasme pembaca itu sangat besar terhadap karya ini? Di zaman ini 1930-an sebenarnya kita itu ada zaman Malaysia namanya. Zaman depresi ekonomi ini luar biasa. Betul. Luar biasa berdampak. Di Sumatera Timur juga sangat berdampak, bahkan sampai ke kampung kami ini di Tarutung itu disebut dengan zaman meleset. Di situ ada pengangguran tinggi, lalu prostitusi meningkat, kriminal meningkat. Orang sebenarnya membutuhkan sesuatu untuk katakanlah semacam katarsis atau semacam mereka untuk lepas sejenak, atau butuh sesuatu imajinasi bahwa suatu saat mereka akan melewati ini. Dan bisa jadi imajinasi untuk lepas dari situ menempel di misteri itu, menempel di cerita-cerita detektif. Entah kenapa ketika kita mengalami masalah besar, ketika ada depresi ekonomi, ketika ada kerusuhan besar, kita menginginkan sesuatu yang sedikit imajiner. Saya membayangkan Matumona bisa mengisi salah satu celah itu. Ini 1930-an, 1938 itu masih terasa sebenarnya depresi ekonomi, dan masih terasa karena krisis 98 misalnya yang tidak sebesar depresi ekonomi 1930-an sampai tahun 2000-an, 2005 masih terasa. Misalnya COVID sampai sekarang masih terasa efeknya. Nah, 1930-an juga ketika ini ditulis, saya yakin itu masih terasa. Jadi ada ruang yang bisa diisi oleh Matumona untuk menampung imajinasi rakyat Hindia Belanda yang saat itu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sedang membutuhkan sesuatu sosok untuk membayangkan masa depan. Dan memang Tan Malaka sudah menjadi orang yang diperbincangkan sedemikian rupa, sehingga di beberapa tempat setelah tahun 42 bahkan ada Tan Malaka yang palsu. Ini seperti Sisingamangaraja dulu, banyak Sisingamangaraja yang palsu, ada yang di Dairi, ada yang di Parligitan, ada yang di Baligi. Makanya sampai sekarang ada beberapa versi makam Sisingamangaraja. Nah, Tan Malaka juga begitu. Dulu Tan Malaka bahkan pernah melihat Tan Malaka sedang berpidato di depan Tan Malaka di Surabaya, di Medan. Jadi orang membutuhkan sosok, apakah dia sosok panutan, apakah sosok imajiner, apakah sosok yang intelek, atau semacam Ratu Adil untuk membantu dia lepas dari situ. Meski sebenarnya masalahnya tidak selesai. Jadi buku ini mengisi ruang itu. Selain bahasanya berada di luar pakem bahasa kekuasaan, dia juga mengisi satu ruang di dalam masyarakat Hindia Belanda yang sedang mengalami depresi ekonomi. Oke. Teringat Ratu Adil, jadi teringat apa yang dilakukan oleh Musut. Gimana sih bacanya itu? Musoset kayaknya Musoset. Ya. Musoset itu ya, tentang Ratu Adil ya. Oke. Nah, sekarang ke inilah mungkin ya Tur ya. Kalau misalnya kita membaca Pacar Merah Indonesia ini kan ada beberapa tokoh yang paling banyak lah diceritakan kisahnya seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya. Ada Tan Malaka sendiri sebagai Tan Minta, kemudian ada Jalumin gitu ya, kemudian ada si Alminski, J.R. Mayer nama samarannya juga, kemudian ada Musot nama samarannya Aron gitu, kemudian ada beberapa merupakan orang-orang yang berada di lingkaran Tan Malaka, dan itu tokoh yang juga diangkat dari dunia nyata. Kalau melihat apa yang ditulis di buku ini dengan sosok ini di dunia nyata yang kamu baca gitu, itu gimana ininya, kemiripan kisahnya atau ininya lah ya, kecocokannya gitu. Kalau di nama samaran yang aslinya sebenarnya malah tidak disebutkan oleh Matumona. Misalnya ada Elias Fuentes, ada Estanislao Rivera, ada Lisiolo Rivera di Filipina, ada Hasan Gojali waktu di Singapura, Osorio di Shanghai, Ong Song Lee di Hong Kong, ada Tang Ming Sun di Burma, Legas Hussein, Ramli Hussein, Ilyas Hussein, Cheng Kun Tuat, Howard Law itu nggak disebut. Nggak disebut di sini. Ada 23 nama samaran Tan Malaka selama 20 tahun itu. Dan di Hong Kong sendiri dia ada 13 varian, ada 13
nama samaran hanya di Hong Kong untuk beberapa kali periode kunjungan ke Hong Kong. Dan ini tidak disebut oleh Matumona. Apakah memang untuk menghindari karena hampir bersamaan sebenarnya ketika Matumona menulis ini dia masih buron sebenarnya, buron tentara Inggris, tentara Belanda, tentara Amerika. Bisa jadi Matumona sadar betul membuat misalnya yang ketika dia di Thailand itu beda namanya, siapa dibuat namanya, ya Vicitra itu. Kalau di aslinya malah bukan itu. Bisa jadi Matumona menghindari penyebutan asli. Saya yakin Matumona tahu nama samaran itu, tapi bisa jadi memang sengaja dibuat untuk membantu atau paling tidak supaya karyanya ini bukan malah menjadi kontradiktif dengan Tan Malaka sendiri. Jangan-jangan nanti karena karya ini jadi bumerang, Tan Malaka jadi tertangkap gara-gara ini. Bisa jadi ketika ada yang membaca ini orang-orang di Hindia Belanda, lalu kemudian melaporkan ke PID, intelnya Hindia Belanda, lalu gampang melacanya. Jadi Matumona saya bayangkan dia juga menjadi menyamakan sendiri ceritanya untuk cerita tentang penyamaran itu. Kayaknya Tan Malaka memang membuat orang begitu. Ya, saya yakin Matumona tahu itu siapa nama samaran itu karena Adinegoro rutin dikirimi surat dan Matumona kerja di situ dan surat itu saya yakin juga tidak dituliskan nama aslinya. Bisa jadi, tapi saya kan Matumona sengaja membuat ini dan sengaja tidak membuat banyak sekali nama samaran di sini. Dan ternyata ada 23 nama samaran paling tidak. Bisa jadi setengahnya dari sini sudah tahu Matumona atau paling tidak dia bisa tahu nama samaran itu ketika surat itu ditulis ke Adinegoro. Pasti Matumona membuat nama samaran lagi di atas nama samaran supaya yang sedang menyamar tidak ketahuan samarannya. Oke, strategi, lebih ke strategi memang ya Tur ya. Kalau tokoh-tokoh yang lain yang disebutkan di sini, teman-temannya Tan Malaka ya, teman-temannya Pacar Merah itu sendiri gitu. Ini antara yang ada di dalam novel Pacar Merah Indonesia dengan yang ada di dunia nyatanya gitu, itu seperti apa ininya Tur kamu melihat kisahnya itu? Ya itu memang ada Muso Darsono, lalu kemudian Subakat dia nanti akan berteman dengan Tan Malaka ada 3 orang itu mendirikan pari di Bangkok tahun 1927. Tapi di belakangan hari sebenarnya Muso itu sangat benci sama Tan Malaka. Kalau saya ketemu dia, saya akan gantung dia, kata Muso suatu saat ketika dia berpidato. Tapi di sini belum ada pertentangan itu. Dan memang sedari awal Muso itu tidak nyambung sama Tan Malaka. Peristiwa 1926-1927 pemberontakan itu ada disebut dengan perjanjian kesepakatan di Prambanan. Ini sampai ke Padang nanti disebut dengan pemberontakan komunis pertama itu. Sebenarnya Tan Malaka tidak ingin pemberontakan itu ada karena Tan Malaka menganggap partai belum cukup kuat, partai juga belum cukup kuat amunisi untuk melakukan massa aksi, lalu partai juga tidak cukup kuat secara kader, secara organisasi juga belum cukup. Tan Malaka malah menyarankan supaya pemberontakan 1926-1927 itu tidak dilaksanakan. Muso ngotot, itu harus dilaksanakan. Ini sebenarnya nggak nampak di sini. Nggak nampak di Matumona. Padahal seharusnya Matumona harus memasukkan itu karena ini sudah lewat paling tidak pernah disinggung. Di sini seakan-akan mereka semua berteman dibuat. Iya. Antara Alimin, antara Darsono, antara Muso, antara Subakat, seakan-akan berteman semua. Seakan-akan mereka seperjuangan semua, tidak ada pertentangan di antara mereka. Betul. Meski pertentangan mereka itu bukan pertentangan benci karena sesuatu, tapi memang pertentangan karena beda pemahaman, beda pembacaan terhadap Marxisme, beda pemahaman terhadap nasionalisme. Kalau Tan Malaka ini dia bukan Marxis yang ortodoks, bukan Marxis yang sangat banget gitu ya. Bukan itu, tapi dia malah bukan, Tan Malaka bukan itu, malah dia sebenarnya menghadirkan Islam sebagai saudara kandungnya komunisme. Itu yang tidak bisa diterima oleh Muso, yang tidak bisa diterima oleh Alimin dan beberapa yang lain. Di sini itu tidak disebut. Betul. Padahal pertentangan
itu sebenarnya sudah terjadi 1930-an. 1926 mereka sudah berantem. Tapi di sini tidak ada itu. Itu yang saya lihat tidak ada di buku ini, pertentangan di antara Musonet, Darsonov, lalu Aliminsky, itu tidak disebutkan di situ. Iya, tidak disebutkan. Seolah-olah Tan Malaka itu tidak punya pandangan berbeda. Seolah-olah hanya sebatas Tan Malaka sedang pelarian, lalu kemudian Darsono pengen mencari, Alimin pengen mencari, Musso pengen mencari. Sebenarnya bukan sebatas itu. Sangat ideologis pertentangan mereka saat itu. Dan Matumona tidak menghadirkan itu di sini, di Pacar Merah. Justru kalau kita baca itu kan kesannya memang mereka semuanya berteman baik ya, bersahabat baik tanpa ada pertentangan. Justru Tan Malaka itu jadi kayak leadernya mereka kan, kayak apanya mereka, patronnya mereka gitu kan. Semuanya itu kiblatnya justru ke Tan Malaka. Apakah menurut kamu sebenarnya Matumona itu punya satu maksud khusus misalnya membuat yang seperti itu, atau ya mungkin hanya untuk kepentingan apa ya, kepentingan sebuah cerita gitu. Kira-kira gimana menurut kamu? Bisa jadi peristiwa sejarah yang saya sebutkan tadi itu ketahuan belakangan. Artinya bisa jadi ketahuan setelah Tan Malaka meninggal, atau bisa jadi ketahuan setelah Harifuse melakukan penelitian tentang Tan Malaka. Jadi bisa jadi pemahaman saya terhadap ini sesuatu yang tidak berada di periode ini. Bisa jadi saat itu memang belum kelihatan betul pertentangan itu, betul. karena hampir-hampir tertutup. Bahkan intelnya Belanda, intelnya Inggris, intelnya Amerika nggak tahu itu. Jadi bisa jadi ini kita ucapkan setelah kita memahami Tan Malaka dengan semua kerumitan itu di belakangan hari. Bisa jadi itu. Saya yakin itu. Karena periode 1930-an itu periode yang sangat tertutup. Ada dulu namanya PID. Ini Dinas Intelijennya Hindia Belanda. Kalau sekarang ini sangat terhubung dengan Dinas Intelijen Internasional. Kalau sekarang namanya Interpol. Jadi semua terhubung. Mata-mata di mana-mana. Jadi ada kepentingan supaya pertentangan itu sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Dan memang dan itu yang diceritakan oleh Matumona dengan sangat baik. Bagaimana mereka menjaga rahasia itu, bagaimana sulitnya Alimin ketemu Tan Malaka di satu tempat di Filipina misalnya. Dia harus keliling Amerika, lalu kemudian naik kapal berpindah. Dan itu kelebihannya. Proses mereka berjumpa itu digambarkan oleh Matumona dengan sangat baik. Begitu sulitnya untuk menghindar dari dinas intelijen, dari intel-intel semua itu yang sangat terhubung. Itu kelebihan Matumona. Saya curiga Tur, ini belum diketahui secara terang-terangan oleh Matumona. Saya curiga ini kita mengatakan itu atau kamu menanyakan itu setelah kita tahu ternyata bahwa setelah ada beberapa penelitian sejarah, apalagi yang dilakukan oleh Harifuse, maka ketahuan ternyata mereka berantem satu dengan yang lain karena pemahaman strategi, pemahaman taktik. Saya curiganya itu, mungkin itu bisa jadi. Ya, kemudian baru kita ketahui ya. Oke, Tur mungkin seperti ini. Kan belum semua kawan-kawan sudah membaca Pacar Merah Indonesia. Mungkin bisa kasih sedikit gambaran. Sebenarnya di sini Matumona itu bercerita tentang apa nih? Tentang Tan Malaka tersebut gitu, Tur. Pertama saya nggak tahu apakah setelah kita selesai acara ini saya akan mempromosikan ini untuk dibaca, karena kalau ini dibaca lepas maksudnya kita suatu saat saya ke toko buku lalu menemukan dua ini, saya beli lalu saya baca tanpa harus tahu siapa yang di dalam ini. Saya yakin ini bukan bacaan yang bagus. Paling tidak ini akan tidak dibaca oleh orang-orang yang membeli begitu saja. Tapi kalau kita sudah membaca rangkaian Tan Malaka sebelumnya, baru kemudian membaca ini, kita bisa jadi akan tahu bagaimana mencintai buku ini. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, apakah buku ini bisa dijadikan sebagai pengantar untuk memahami Tan Malaka?
Saya malah menjawabnya enggak. Enggak, bukan. enggak, bukan, bukan. Malah justru ini sebenarnya dari penjara ke penjara. Karena ini kalau sekarang ini kan semacam jurnalisme sastrawi atau catatan perjalanan atau jurnalisme yang apa namanya yang seperti dilakukan oleh siapa yang penulis butiran debu itu yang orang Tionghoa itu Agustinus Wibowo. Dia nggak tahu apakah Agustinus Wibowo membaca ini untuk menulis beberapa bukunya, itu bisa jadi. Tapi dia ada di sana. Malah buku ini yang harus dibaca untuk memahami Tan Malaka sebenarnya, bukan Matumona. Ini Matumona semacam bacaan lanjutan untuk memahami Tan Malaka, karena dia sudah masuk ke langsung periode 1930-an. Sementara Tan Malaka itu, kita harus membaca Tan Malaka ketika dia bahkan masih dicubit gurunya, dicubit bapaknya di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Saking bandalnya, suka berenang, main bola. Kayaknya kita harus membaca Tan Malaka mulai dari awal sekali. Nah, kalau ini bisa jadi ini pembaca, sebenarnya buku ini dibaca oleh yang sudah membaca Tan Malaka, beberapa buku tentang Tan Malaka ini. Jadi ini sebenarnya nggak disarankan buku pertama yang dibaca bila ingin memahami Tan Malaka. Ya, berbeda dengan Pramudia, misalnya kita bisa membaca novel yang ditulis oleh Pramudia untuk memahami Pramudia. Tapi ini Matumona ini menurut saya bukan buku yang bagus atau bukan pintu masuk yang bagus untuk memahami Tan Malaka, karena dia sudah periode langsung dia sudah buron. Kalau sekarang sejarah digunakan sebagai misalnya salah satu motivasi untuk semangat belajar, semangat untuk mengejar impian, malah kita harus membaca Tan Malaka waktu dia ada di Bukit Tinggi, lalu kemudian bagaimana dia perjuangannya, bagaimana satu kampung urunan untuk memberangkatkan dia sekolah ke Belanda, diceritakan dia sangat cerdas, lalu kemudian diceritakan dia semacam diadopsi oleh Orange, kalau nggak salah namanya. Dia membiayai, bahkan dia membuka pintu Tan Malaka untuk pergi ke Belanda untuk sekolah guru. Lalu bagaimana dia perjuangan di sana, membaca, lalu berdiskusi, ujian mati-matian untuk mendapatkan sertifikat kepala guru, nggak dapat sampai dia meninggal. Kayaknya harus membaca itu. Kalau itu kita sebut, sebenarnya mau nggak mau memang harus membaca Harifuse yang 5 jilid. Tapi paling tidak kita harus membaca 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 itu sudah lebih ke revolusi, jilid 5 sudah beda. Tapi jilid 1, jilid 2, jilid 3, kita harus membaca itu. Meski membaca itu pun kita pusing sebenarnya. saya pusing membaca Tan Malaka. Saking banyaknya, saking begitunya. Dan bisa jadi kalau ini untuk orang-orang yang aktif misalnya di gerakan mahasiswa atau di beberapa lembaga organisasi sosial, kan membaca Tan Malaka itu, memahami Tan Malaka itu langsung masuk ke karyanya. Misalnya Soviet atau Republik, masa aksi menuju Republik Indonesia, dan ada beberapa buku yang mungkin untuk calon-calon legislatif atau orang-orang partai politik sekarang kayaknya bisa langsung masuk ke karyanya untuk sesuatu yang lebih serius, yang bisa digunakan praktis sebenarnya. Jadi ada semacam panduan praktis sudah dimasukkan oleh Tan Malaka di buku-bukunya, misalnya Gerpolek dan yang lain-lain. Itu bisa dibaca sebagai sesuatu bacaan yang praktis, meski itu juga sangat serius. Dia kelebihan Tan Malaka ketika menulis, dia semacam buku panduan untuk bergerak. Jadi masa aksi sebenarnya itu ya masa aksi 100% merdeka, bahkan yang merdeka 100% itu dalam bentuk dialog, percakapan antara dua orang, ada petani, ya. Itu percakapan yang kita memahami merdeka 100% itu dalam bahasa sederhananya ini. Tan Malaka jago menulis tentang itu. Oke, ya aku sepakat kalau memang buku ini bukan pintu masuk awal lah ya, pintu masuk untuk memahami Tan Malaka. Justru di sini kan tidak digambarkan juga secara detail perjuangannya itu seperti apa gitu. Ini kan lebih ke cerita petualangannya ya, Tur ya. Itu yang banyak sebenarnya disajikan di dalam buku ini. Nah, untuk
nama Pacar Merah juga sebenarnya tidak disebutkan ya asal usulnya di dalam novel ini gitu. Kita berusaha mencari tahu pun sebenarnya tidak ada disebutkan Pacar Merah itu kenapa sampai namanya Pacar Merah. Hanya mungkin disebutkan ini mirip kayak cerita itu di pengantar ya kalau nggak salah, yang cerita diambil dari terinspirasi dari cerita yang lain gitu kan, yang ada tokoh luar biasa besar seperti itu, sosok pahlawan gitu. Tapi tidak disebutkan nih soal Pacar Merah. Kenapa namanya Pacar Merah gitu? Ini gimana menurut Kamtur? Malah saya menemukan Pacar Merah itu di tulisannya Ari Herianto. Itu ada beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu tulisannya Pacar Merah. Rupanya itu ada terinspirasi dari satu novel di mana? Kalau nggak salah Rusia, saya agak lupa. Iya, itu ada. Tapi itu yang tidak di pengantar, Tur. Ya ada ya, yang Hari Fuse juga ada menyebut iya, itu. Betul. Jadi untunglah Hari Fuse membuat kata pengantar itu sehingga kita nggak linglung kok Pacar Merah. Lalu kemudian bahkan kita jadi tahu Matumona itu sebenarnya baru memulai, itu artinya bahasa dari Mandailing. Ya. Jadi bahasa Mandailing. Dan harusnya saya pikir itu iya, seperti bahasa Maluku atau bahasa apa terakhir. Dan aturan itu kan satu kata. Betul. Kita tahunya itu dari kata pengantar. Jadi bahkan untuk memahami ini kita harus membaca Hari Fuse sebenarnya untuk kata pengantar. Iya. Tidak dikasih tahu kenapa dia. Makanya ini sebenarnya tidak bacaan yang langsung bisa memahami dari awal. Ini sudah bacaan lanjut tentang Tan Malaka. Kita harus membaca bacaan-bacaan yang lain untuk ini. Jadi misalnya ini dia sudah langsung di Thailand ini malah. Di bab pertama itu di buku 1 dia sudah langsung di Thailand. Kalau yang membaca siapa? Di Thailand 1930 dari Penang masuk ke Thailand naik kereta api di Citra. Ini kita akan bingung sebenarnya. Kita dua turun mungkin karena memang kita sudah sepakat membahas ini beberapa bulan yang lalu, makanya kita juga sebenarnya saya bingung tapi ini sudah langsung dimulai dari Thailand. Jadi dan memang di buku 2-nya, di buku 1 ini, buku 2 juga dimasukkan kata pengantar yang sama dari Hari. Benar. Bisa jadi ini. Dan di bagian awal itu kan yang dibahas itu awalnya kita berpikir itu Tan Malaka gitu ya, Pacar Merah, ternyata kan bukan ya. Sosok yang Tengku Melayu itu ternyata bukan dia, dan itu agak sedikit ya mungkin pengantarnya agak lama untuk sampai ke Pacar Merahnya sendiri. Nah, Tur, ada yang menarik yang kutemukan dari novel ini adalah bahwa Matumona itu banyak menggunakan bahasa atau kata-kata yang kita gunakan sehari-hari di Sumatera Utara. Ini kayak cuma orang Sumatera Utara yang menggunakan kata-kata seperti ini, yang akrab dengan kata-kata yang seperti ini. Misalnya pala gitu ya kan. Melihat kedatangan gendarmeri polisi itu, kaum buruh tadi semakin pala. Ini kan kita di Medan biasa ya, pala sama kaum gitu kan. Kemudian misalnya ada lagi konco-konconya gitu. Ini kan biasa juga kita gunakan di Sumatera Utara. Mungkin daerah lain tidak biasa menggunakan kata-kata yang seperti itu. Ini menurutku menarik ya, Tur. Atau mungkin ini juga nih, ada di halaman 165 di buku yang pertama. Dia bilang gini, semakin besar kaum kerabat itu semakin malang orang padanya. Ini kan kayak orang Batak ngomong, atau orang Karo. Apa ya, kau harus berusaha hidup lebih baik supaya orang malang samamu gitu kan. Nah, malang dalam hal ini kan respect gitu, hormat gitu ya, menghargai gitu. Ini juga kan bahasa yang familiar sama orang-orang yang ada di Sumatera Utara atau di Medan gitu. Kamu ada menemukan hal-hal seperti itu yang lainnya nggak, Tur? Aku masih sempat mencatat yang itu saja gitu. Atau apa yang kamu temukan lagi yang menarik dari novel ini? Malah nggak kepikiran untuk ke sana. Tapi paling tidak itu membuktikan bahwa memang ini masuk ke kategori cerita di luar pakem yang kita sebut tadi itu. Kalau kita lihat terbitan-terbitan Balai Pustaka kan nggak ada yang begini. Dia sudah teratur, lalu kemudian sudah sangat baik, EYD-nya kelihatan dan sudah dikurasi dengan sangat baik. Harus disesuaikan dengan kalau sekarang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau ini kan nggak begitu. Yep.
Jadi itu juga sebenarnya bukti bahwa ini memang bukan roman yang dekat dengan kekuasaan itu. Ini bukan romannya orang-orang terdidik dalam versi pemerintah Hindia Belanda. Ini roman memang berarti dia kelihatan, dia orang Medan, ditulis di Medan, diterbitkan di Medan, dan ternyata orang suka, dan terakhir memang ini bacaan orang di seluruh Hindia Belanda dan dicari. Itu ya, yang Siap. Iya, yang kami bilang memang membuktikan bahwa ini memang bukan roman versi pemerintah Hindia Belanda. Yep. Itu kita bisa menemukannya di terbitan-terbitan Balai Pustaka yang begitu. Mengukuhkan hipotesa yang tadi kita sampaikan tadi ya, Tur ya. Iya, betul. Nah, aku juga menemukan hal lain, misalnya soal betapa Indonesianya juga ini cerita sebenarnya, sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat kita, dengan masyarakat banyak, itu soal mistik dan gaib ya. Di sini diceritakan kalau mereka itu sebagai orang-orang yang aktivis ya di dunia pergerakan untuk bisa lolos dari berbagai cengkraman polisi rahasia, supaya mereka bisa licin seperti belut, nggak gampang ditangkap. Ternyata kan mereka punya rahasia selain taktik strategi ya. Mereka bisa membaca peta politik, mereka pandai bergaul, mereka punya banyak tangan di sana sini, dekat dengan berbagai kelompok gitu ya. Mereka juga solid gitu. Tapi mereka juga punya hal yang lain, yaitu ilmu gaib gitu. Misalnya seperti ada 2 tokoh yang berceritakan tentang kamu gimana cara meloloskan diri, kamu seperti apa. Yang satu cerita kalau dia itu kan mendapatkan ilmu dari gurunya ya di Jawa gitu kan ya. Dia dapat ilmunya dari gurunya di Jawa. Itu kayak cerita Harry Potter tuh. Dia pakai sarung gaib ya kan. Kalau Harry Potter kan tubuh gaib gitu. Ini dia pakai sarung. Kalau dia pakai sarung itu dia bisa menghilang. Tapi syaratnya untuk dapat sarung itu dia kan harus bertapa, kemudian harus menangkap ular yang sedang kawin, kemudian dia baca mantra, dimasukin di sarung itu sampai sarung itu bisa menjadi sarung yang bisa bikin dia nggak kelihatan. Itu satu. Yang satu lagi itu juga dapat dari gurunya. Dia harus menangkap ayam putih kepalanya gitu kan, dengan berbagai ritual lah. Ada syaratnya begini-begini gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga juga si pacar merahnya kan juga ya, waktu dia mau ditangkap gitu kan, supaya dia bisa keluar, itu kan dia sambil berjalan keluar sampai akhirnya para polisi itu, intel itu nggak ngelihat dia, gara-gara sambil jalan keluar dia baca mantra kan. Dia gini-giniin tangannya gitu, terus dia sambil merapal sesuatu gitu. Dia lewat sampai mereka nggak tanda kalau ternyata itu adalah si pacar merah gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat kita gitu. Dan mungkin itu juga yang membuat ini menjadi menarik buat pembacanya gitu. Sesuatu yang sangat dekat dengan pembacanya gitu, menggambarkan masyarakat Indonesia gitu. Tapi di sisi lain juga kan tokoh Musot itu sendiri, Musona siapa sih namanya, Musola ya. Muso itu ketika dia pulang ke Nusasia. Ya, Nusasia. Dia pulang ke Nusasia dan melihat ketika dia ke candi gitu, ada ibu-ibu yang berdoa gitu, minta punya anak. Dia justru bilang, waduh, ini rupanya mental bangsa kami mintanya seperti itu gitu kan. Jadi kan ini agak bertentangan juga sih aku ngelihatnya. Yang satu dilihat bahwa mereka bisa lolos karena ilmu gaib. Yang satu lagi ketika minta anak kemudian dipermainkan juga, pergilah kamu, keinginan kamu terkabul gitu kan ya. Dia yang ngomong gitu sembunyi-sembunyi, sehingga si ibu itu ngerasa kalau dia udah dapat wangsit, udah dapat pencerahan gitu kan. Dan dia dengan iman meyakini, oh ya aku udah dapat jawaban gitu. Itu kan agak bertolak belakang. Tapi tuh mungkin itu yang menjadi daya tarik juga novel ini buat pembacanya pada masa itu. Gimana menurut kamu? Ya, mungkin itu penggambaran bahwa memang kita masih masyarakat magis saat itu, makanya bisa dijajah. Ada cerita-cerita di seluruh Nusantara itu bahwa ada orang yang berdukun lalu kemudian mencoba mengasih mantra kepada orang-orang Belanda, ternyata nggak mempan, dikasih peluru lari juga ternyata. Tapi bisa juga ini juga pandangan
intel sebenarnya kepada Tan Malaka. Saking bingungnya mereka, saking di luar batasnya, saking di luar akalnya, saking licinnya Tan Malaka tidak tertangkap dan sangat sulit tertangkap. Seperti belut bisa lolos dari manapun, menyamar pakai 23. Bisa jadi ini jadi sudut pandangnya pemerintah Hindia Belanda juga. Ini jangan-jangan dia ini pakai magic, pakai ilmu dukun, pakai ilmu menghilang. Bisa jadi itu penggambaran terhadap Tan Malaka oleh Intel, oleh pemerintah Hindia Belanda, oleh Interpol di seluruh tempat-tempat pelariannya. Selain itu penggambaran tentang kondisi masyarakat Nusantara juga. Tapi bisa juga itu penggambaran terhadap Tan Malaka oleh orang-orang yang memburunya. Betul. Karena bisa jadi diceritakan misalnya malah pacar merah berani ketemu dengan polisi yang sedang memburu dia, lalu disuruh malah diantar ke tempat itu. Setelah dia pergi, setelah polisi ini yang ngantar ini pergi, baru sadar ternyata, oh itu Tan Malaka, itu pacar merah. Dan dia dapat duit ya, dapat 1.000 hadiahnya ya, karena sudah menunjukkan di mana pacar merah. Iya, malah dia mendapatkan hadiah untuk dirinya sendiri dengan cara menyamar. Dan ini sebenarnya kelebihan dan ini yang membuat dia di belakangan hari ketika revolusi tahun 45 terjadi, dia masih hilang. Ini ada foto dari Hari Fuje yang menunjukkan bahwa ketika ketika Soekarno berpidato, ada Tan Malaka juga ternyata di sampingnya. Itu juga yang membuat dia menolak sebenarnya ketika Soekarno semacam membuat maklumat kalau saya dengan Soekarno, dengan Hatta ditangkap, Tan Malaka lah yang meneruskan. Dia menolak itu. Barangkali karena dia begitu lama diburu, ada semacam sifat, ada semacam karakter, ada semacam kepribadian yang sudah melekat di tubuhnya, yang susah baginya untuk memunculkan diri sebagai Tan Malaka. Bahkan di Indonesia sendiri pun dia sebenarnya masih menyamar ketika dia ada di Banten, ketika dia pergi ke satu tempat, bahkan ketika dia ketemu Sayuti Melik sebelum kemerdekaan, dia masih menggunakan nama palsu. Betul. Bukan Tan Malaka. Makanya sampai Sayuti Melik itu bingung, ini kok pintar sekali, anak petani kok begini tapi pintar. Lalu Sayuti Melik bingung, ini kayaknya Tan Malaka. Jadi ada kelicinan yang luar biasa, ada kelihayan untuk menghindar kejaran-kejaran Intel. Dan saya melihat kecerdasan Matumona menggambarkan itu di situ. Selain dia menggambarkan kondisi memang yang saat itu masih kondisi magis. Kondisi magis itu kan sebenarnya dia bukan pendidikan Hindia Belanda, itu didesain sebenarnya untuk pendidikan yang sangat bertingkat. Jadi satu sisi pemerintah Hindia Belanda ingin melahirkan elit, tapi elit yang diciptakan itu elit yang harus melekat kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan Tan Malaka kan termasuk salah satu elit yang tidak bisa masuk ke lingkaran itu. Ketika dia tidak bisa masuk ke lingkaran pemerintah Hindia Belanda, maka dia akan menjadi buron, dia dicap sebagai pemberontak. Makanya Tan Malaka, dia hasil dari pendidikan Hindia Belanda. Malah dia menemukan demokrasi itu ada di Belanda. Kok beda di Belanda dengan yang di kampung kami? Di kampung kami itu malah diceritakan ada temannya ketika dia di Belanda, dia demokratis, egaliter. Tapi ketika dia sudah saya bingung di mana, apakah di sini apa dari penjara ke penjara? Kayaknya dari penjara ke penjara. Ketika mereka sama-sama guru di Delhi, di perkebunan Delhi, malah dia berubah menjadi orang-orang feodal. Jadi dia menemukan kontradiksi itu. Ketika temannya ini di Belanda, dia menjumpai seseorang yang egaliter, tapi ketika mereka datang ke Delhi, dia malah berubah menjadi feodal itu. Dan ada pengkondisian memang begitu di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda malah senang sebenarnya yang magis-magis ini tetap berlaku, karena mereka percaya yang magis-magis ini sebenarnya harus diawetkan supaya penjajahan itu harus dipelihara. Betul. Oke, Turang. Jadi memang Tan Malaka itu digambarkan seperti angin ya, bisa lolos dimanapun asal ada celah sedikit saja dia bisa lolos.
Tapi apakah menurut Kam, apa yang dituliskan oleh Matumona dalam Pacar Merah Indonesia ini justru akhirnya mengekalkan dan akhirnya membangun sosok Tan Malaka itu sendiri buat publik sebagai sosok yang apa ya, yang seperti mitos gitu. Dia punya banyak kelebihan itu karena kan ini kemarin waktu itu dibaca publik secara luas gitu, sangat laris gitu. Artinya kan jumlah cetakannya juga banyak gitu ya. Dan dibaca sangat luas gitu dan akhirnya mungkin itu akhirnya yang mengekalkan pandangan atau dalam pemikiran pembaca gitu ya bahwa sosok si Tan Malaka itu seperti itu gitu. Dia sangat licin seperti belut, seperti angin, bahkan punya ilmu magis gitu ya. Dan itu mengekalkan gitu sampai akhirnya ngomongin Tan Malaka sampai sekarang itu kan bener-bener ngerasa dia itu membingungkan gitu kan. Sampai sekarang kita justru tetap ngelihat Tan Malaka itu tetap misterius gitu tuh. Bahkan sampai 1949 ketika dia ditembak di satu daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu, dia masih itu dia atau tidak. Dia masih bagian dari mitos. Betul. Bahkan Hari Fuse sampai menggali kubur, mencocokkan DNA, membawa adik kandungnya ke sana, mencocokkan lalu bahkan untuk menemukan kuburan Tan Malaka itu betul-betul misterius. Betul. Jadi tidak hanya ketika dia meninggal sebenarnya dia sebagai mitos. Sampai sekarang juga mungkin dia sebagai mitos bagi orang yang memilih untuk tidak mendalami Tan Malaka lewat bacaan literatur, lewat buku-bukunya Hari Fuse, masih mitos. Jadi Tan Malaka akan tetap menjadi mitos kalau dia memang tidak dipahami secara bagus, secara mendalam, membaca literatur yang sudah tersedia. Saya misalnya ada satu saat teman membuat kutipan dari Tan Malaka tentang pendidikan. Lalu saya chat dia, Bapak tahu dia itu seorang komunis. Setelah saya chat begitu, langsung dihapus status WA-nya. Artinya ya Tan Malaka saking begitunya dia bahkan orang sudah tidak tahu bahwa misalnya sekarang ada teman yang cerita tentang saya rela di penjara asalkan bersama buku Muhammad Hatta. Ada teman yang berusaha mencari di mana itu ditulis oleh Muhammad Hatta. Bingung itu di bukunya yang mana ditulis Muhammad Hatta. Kayaknya sampai sekarang teman saya itu belum ketemu di mana itu. Begitu juga Tan Malaka. Kalau kita ada kutipan-kutipan Tan Malaka, apalagi sekarang era-era untuk fire yang singkat-singkat itu di quote-quote itu untuk motivasi atau apapun itu, apakah untuk seminar atau kurikulum merdeka atau yang lain-lain. Kalau ditanya ini ditulis di mana, kita akan bingung. Pramudia sekarang sudah mulai mengalami itu. Ada sejak dalam pikiran. Kalau kita tanya kemudian itu di buku yang mana ditulis, tidak akan bisa dijawab. Bumi manusia kan? Misalnya begitu. Kalau yang sudah bahkan kalau kita mengatakan ada yang mengutip Tan Malaka tapi dia sangat benci dengan komunisme, itu kan sesuatu yang kontradiktif. Itu membuktikan bahwa sampai sekarang Tan Malaka itu masih mitos, bukan hanya ketika Matumona menulis ini, bukan hanya ketika dia ditembak, bukan hanya dia ketika diteliti, sampai sekarang juga dia masih mitos bagi orang memang yang tidak mau bertungkus lumus bertungkus lumus untuk memahami Tan Malaka. Jadi mau nggak mau memang untuk menghadirkan Tan Malaka sebagai sosok yang nyata, kita harus paham betul siapa dia melalui karya-karya tulisannya, melalui tulisan-tulisan Hari Fuse. Saya memang harus menyebut Hari Fuse karena dia peneliti terbaik tentang itu, sama seperti Peter Carey terhadap Ponegoro. Harus dibaca itu. Siapapun yang membahas Tan Malaka tanpa membaca Hari Fuse komplit itu yang 5 jilid itu, ditambah Madiun 1, lalu ada 7, ada terbitan Grafiti 2, jadi ada sekitar 8 buku yang harus dibaca. Ketika baru kemudian ini, yang 3 ini, setelah itu dibaca, saya yakin Tan Malaka itu tidak lagi menjadi mitos. Berat? Sangat berat. Sangat berat. Lebih berat ketimbang memahami Soekarno. Aku juga belum baca itu, masih baca beberapa. Kalau Tan Malaka masih sedikit lah
berpoleknya, baru yang seperti itulah. Oke. Kalau saran saya tuh, kalau untuk memahami Tan Malaka lebih bagus malah, itu buku yang kamu tunjukkan. Saya punya yang ini, yang terbitan aslinya, yang majalah Tempo liputan khusus ini tahun 2008 sudah dibukukan. Jadi pengantar paling bagus sebenarnya untuk Tan Malaka ini, Bapak Republik yang dilupakan. Ini yang paling bagus untuk membaca Tan Malaka. Ya, itu sudah dibukukan oleh KPG. 2017 kalau yang ini. Dan ini yang aslinya itu edisi kemerdekaan tahun 2008. Dan memang di sini kita jadi gampang berkenalan dengan Tan Malaka. Jadi karena sudah membaca ini jadi lebih gampang memang membaca Pacar Merah Indonesia. Betul. Kekurangannya ini Matumona sangat sedikit, hanya satu rubrik kecil dia dibuat di situ. Kayaknya hanya Matumona hanya satu paragraf di sini, tidak diciptakan dengan baik. Betul. Kayaknya ini perlu dibuatkan, misalnya di sini ada roman picisan lalu memasukkan Matumona. Kayaknya itu yang kurang di laporan ini ya. Betul. Dan Matumona juga sempat bertemu dengan Tan Malaka ya di Singapura ya kalau nggak salah. Dan waktu itu juga Tan Malaka dalam penyamaran tampil seperti orang Cina katanya ya. Jadi memang ahli menyamar. Tan Malaka ini ahli menyamar. Pacar Merah ahli menyamar. Kalau di buku Pacar Merah Indonesia ini juga diceritakan dia menyamar menjadi ibu-ibu tua, menjadi seorang ibu yang bawa anak kecil gitu ya. Dan macam-macam bentuk penyamarannya. Satu lagi nih Tur yang ingin aku bahas dengan Kam. Tadi terkait Tan Malaka kan kita ketahui ya benar-benar mengabdikan hidupnya seutuhnya untuk perjuangan gitu ya. Dia tidak mau dirumitkan dengan persoalan-persoalan misalnya harus terikat dalam sebuah romantisme gitu ya. Dia nggak menikah, dia nggak punya anak gitu. Walaupun kalau di dalam Pacar Merah Indonesia ini digambarkan dia sangat dekat dengan perempuan ya. Misalnya kalau di buku 1 itu ada ketika dia menjadi Citra, dia dekat dengan Ninon. Nona Ninon itu yang dari Thailand, anak kepala polisi juga kan. Kemudian kalau di buku yang kedua itu dia dengan Agnes, Nona Agnes seorang musisi yang menjadi sekretaris dia ketika dia menyamar sebagai seorang profesor. Profesor Profesor Martinez gitu. Aku nggak tahu apakah di dunia nyata ya Tan Malaka punya citra seperti itu atau hubungan yang dekat dengan beberapa perempuan, karena kalau misalnya di buku yang ini kan aku nggak menemukan ya, di buku yang ini aku tidak menemukan cerita seperti itu gitu. Apakah ini sengaja dibuat? Ada di situ. Ada. Kalau di sini malah ada. Bagian mana? Ada ya Tur ya. Jadi dia pernah cinta mati sama namanya Sarifah Nawawi. Tapi Sarifah, ya. Ada mungkin di situ sekitaran 3 halaman aja kayaknya. Sarifah Nawawi ini teman sekelasnya yang satu-satunya perempuan di Bukit Tinggi. Terakhir kemudian Sarifah Nawawi ini tidak menerima cintanya. Dia menikah dengan Wiranata Kusuma namanya. Itu ya, aku ingat cerita yang itu. Tapi maksudku kan dia nggak. Lanjut dulu. Setelah tahun 1924 mereka cerai, Wiranata Kusuma menceraikannya tahun 1924. Lalu kemudian Tan Malaka menjumpainya untuk minta menikah. Jadi didekati lagi si Sarifah ini dan ditolak kembali. Jadi dia ada cinta mati sama Sarifah Nawawi namanya. Lalu ada juga perempuan yang cinta mati sama Tan Malaka yang namanya Paramita Rahayu Abdurrahman. Tapi Paramita ini dia mengatakan dia terlalu besar. Dia kelewatan besar buat saya katanya. Jadi ini cinta Paramita ini tidak berbalas oleh Tan Malaka. Tan Malaka cintanya tidak berbalas oleh Sarifah. Sarifah. Sebenarnya Paramita ini dulu sukanya pertama sekali itu sama Muhammad Hatta malah karena sering datang ke rumahnya. Kalau Sarifah menolak Tan Malaka, Paramita cintanya nggak berbalas. Ada semacam adik note mengatakan bahwa Tan Malaka itu si Sarifah ini menikah dengan tuan feodal, itu yang si Wiranata Kusuma itu. Jadi begitu mereka menikah tahun 1916, kalau nggak salah ini, dia istri ketiga malah, Bupati Cianjur. Sudah 5 anaknya menikah dengan itu si Sarifah ini. Malah ada yang mengatakan Tan Malaka itu menjadi marsis karena dia gagal dalam cinta.
Jadi dia sangat anti dengan borjuis karena dia gagal mendapatkan syarifah korban yang dinikahi oleh seorang tuan feodal, seorang borjuis. Itu semacam anekdot. Apakah itu betul atau enggak? Bisa jadi. Pintu masuk supaya dia seorang Marxis sejati bisa jadi. Ini cerita sebelum dia ke Belanda. Jadi ada orang yang mengatakan Tan Malaka itu memang tidak bisa mencintai karena ada kelainan atau yang lain. Enggak, dan dia memang di dunia nyata selalu dekat dengan perempuan. Ada yang merawat dia di Filipina, itu betul peristiwa itu yang diceritakan oleh Matumona. Lalu bahkan anaknya rektor itu yang jatuh cinta dengan dia. Dan dia selalu dikelilingi oleh perempuan. Tapi Tan Malaka begini bilang, ketika ditanya, Bung, apa pernah jatuh cinta? Kata si Adam Malik. Lalu dia mengatakan, pernah 3 kali malahan, katanya sekali di Belanda, sekali di Filipina, dan sekali lagi di Indonesia. Mungkin yang di Indonesia itu Syarifah namanya. Tapi semua itu katakan hanya cinta yang tak sampai, perhatian saya terlalu besar untuk perjuangan. Jadi Tan Malaka pernah jatuh cinta, tapi kayaknya dia pecinta sejati yang tidak pernah lagi jatuh cinta murni selain kepada Syarifah. Syarifah janda, sudah punya anak, malah dia pengen datang lagi, ingin mendekati lagi, tapi memang ditolak oleh Syarifah. Oke, siap Tur. Ada lagi nggak hal menarik yang mau kamu sampaikan terkait Pacar Merah Indonesia, atau buat kawan-kawan yang belum membaca, ada yang mau gitu? Kekurangan Matumona sepertinya dia tidak melahirkan budaya Minang di sini. Budaya Minang itu kan budaya pantun, bahasanya rancak, lalu kemudian lembut, syarat dengan bahasa-bahasa yang tuturnya sangat baik, budaya yang di sini nggak ada. Jadi Tan Malaka itu seakan-akan dia tidak berasal dari tanah Minang. Ada di sini menulis di sini yang orang Minang, malah di tulisan opininya itu nampak keminangannya. Itu ditulis oleh, kalau nggak salah ini mungkin kamu bisa lihat, yang menulis namanya Macan dari Lembah Siliki. Pemberontak dari alam perma Minangkabau, Jul Hasril Nasir. Misalnya pemberontak dia dibuat di sini. 183 ya. Kalau di sini 183. Ya. Tak kayu jenjang di keping, musuh indak dicari bersua, pantang dielakkan, induk cari, dun sana cari, induk semang cari dahulu. Yang begitu-begitu tidak kelihatan di Matumona. Jadi tidak kelihatan Tan Malaka yang berasal dari Minang. Padahal Tan Malaka yang egaliter, Tan Malaka yang tidak memandang kelas sosial tapi fungsi sosial, itu berasal dari tanah Minang. Demokratisnya, lalu kemudian daya juangnya, daya tahannya itu berasal dari budaya Minang. Karena disebut di sini Islam, jauh sebelum Karl Marx ada, dia sudah melahirkan paham sosialisme. Lalu kemudian negeri Belanda, dia hanya mematangkan intelektualnya Tan Malaka, tapi sifat-sifat Tan Malaka itu ada dari negeri Minang. Itu yang tidak ada di sini. Paling tidak bukan untuk menjelaskan latar belakang Pacar Merah, tapi paling tidak maunya nampak bahasa-bahasa dari ranah Minang itu ada di sini. Kalau itu ada, sepertinya ini akan menjadi novel yang sangat sempurna. Apakah misalnya tampak dari ucapan-ucapan Tan Malaka ketika ketemu dengan Darsonov, ketika Musonet, atau ketemu Alminsky, atau ketemu yang lain, atau di surat-suratnya. Setahu saya surat-surat Tan Malaka dengan perempuan-perempuan yang dikenal itu cukup baik, cukup lembut, cukup mesra, cukup bagus. Itu yang tidak dimunculkan di sini. Malah surat-suratnya ini sangat keras. Padahal Tan Malaka itu penulis surat yang sangat baik. Oke. Matumona kayaknya bawa gaya Medannya aja ya, Tur ya. Yang pala awal itu. Oke, terima kasih Turang untuk obrolan malam hari ini sehingga kita tidak lagi bingung ya. Oke. Terima kasih Turang sudah hadir di Ngobrol Buku untuk malam hari ini, untuk obrolan yang menyenangkan, membahas Pacar Merah Indonesia. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Nanti kita pilih lagi apa yang mau kita bicarakan.
Dan untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Buku, sudah ikut berdiskusi. Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya minggu depan. Kita akan membahas masih juga sebuah novel yang ada sejarahnya ya. Kronik Betawi karya. Satu lagi, Tur. Dari semua buku yang pernah kita bincangkan di Ngobrol Buku, ini buku yang paling sulit rasanya yang pernah aku bahas. Yang paling sulit, yang paling rumit, karena dia Tan Malaka. Yep. Mudah-mudahan. Terima kasih, Tur. Ya, oke, terima kasih semuanya. Tapi asal kalian tahu, buku ini adalah buku pilihan Dian Purba untuk dibicarakan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Dadah.